Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan ulasan singkat hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkan renungan hari ini. Karena itu, berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini adalah rendah hati. Kita belajar dari pribadi Kristus tentunya. Rendah hati sama seperti Yesus adalah panggilan mulia bagi kita. Sebuah kehormatan, bahkan kualitas unggul yang akan dimiliki orang benar. Namun mencari orang yang rendah hati dari mereka yang punya jabatan terhormat, karunia rohani, kedudukan terhormat, dan kekayaan besar sangat sulit ditemukan pada zaman ini. Penyimpangan dan penyalahgunaan kedudukan atau jabatan telah berubah menjadi kekuasaan, kesombongan merajalela, merasa lebih benar terus dipelihara, dan koreksi pun dianggap menuduh dan menghakimi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekalipun mereka pemimpin atau rohaniawan, bergelar teologi, pengikutnya banyak, punya fasilitas dan popularitas, katanya sering mendengar suara Tuhan, tetapi belum tentu rendah hati sama seperti Kristus. Tidak bisa disangkal bahwa seringkali otoritas yang disandang, jabatan yang dimiliki, karunia rohani yang diaktifkan, kedudukan yang ditempati, dan kekayaan yang dimiliki disalahgunakan, dan akhirnya membuat orang jadi sombong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itu sebabnya hanya Yesus dan satu-satunya teladan sejati bagi kita, dan tidak ada yang sama seperti Dia. Pengenalan akan Kristus sangat menentukan kualitas iman dan karakter kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita harus memandang Kristus yang memberi teladan sejati agar hidup kita jauh dari tinggi hati. Sebab Allah menentang orang yang sombong, dan kesombongan akan menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Yesus yang berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, dan membangkitkan orang mati. Dia justru berkata, "Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, suatu kehormatan dan panggilan mulia bila kita mau belajar mengikut teladan Yesus, yaitu menjadi rendah hati. Kiranya firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 menjadi teladan bagi kita. Kristus berkata, "Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan menolong, memberkati kita. Roh Kudus menuntun kita agar kita dapat mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan ini. Biarlah boleh kami mempraktekkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu bahwa Roh Kuduslah yang menolong, menguatkan kami agar kami dapat mengerjakannya dengan baik. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.